Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat Hermes dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Terima kasih sobat atas dukungan kalian semua, sehingga saya makin lantang untuk bersuara, makin gemar atau makin semangat untuk menyuarakan kebenaran ini sampai semuanya terang benderang siapa nasabah alawi sebenarnya, agar kita warga Nahdien akar rumput tidak bingung, tidak terombang-ambing, dan siapa yang sesungguhnya berjuang di NU atau siapa yang cuma numpang hidup di NU. Dalam video ini semuanya akan terkuak siapakah Rois Am kita saat ini. Yuk kita simak aja videonya ya. Itu saat detik-detik beliau kalah di muktamar. Di saat sedang sidang ahwa, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, tolong sampaikan, saat ini sedang sidang ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua BPNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah, momen itu, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kalau keputusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak. Kalau enggak bener, tolak. Wong cuma Rois awam saja kok. Saya ini kan Rois awam atau Rois Am yang KW3. Dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rois Am tapi Rois awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Kita harus akui bahwa hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Kemarin yang dibicarakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mewakili Robita Alawiyah, mewakili Habib khusus. Rois Am PBNU, beliau menyatakan bahwa kelompok pembatal nasab dihukumi Khawarij, kelompok pembatal nasab dihukumi orang Wahabi ataupun Syiah. Wajah anak ini ada stempel setannya, berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Allah. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Tanda-tanda itu penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Masih banyak yang pantas menjadi Rois Am selain panjenengan Yon Sewu, Sayyidus Syarif, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Rembang, itu amat sangat pantas, lebih pantas. Kemudian ada Sayyidus Syarif, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, itu juga pantas. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia. Dan dulu waktu saya pernah ngobrol dengan Gus Mus di Muktamar Jombang, kata Gus Mus, ini bolak-balik ya, harusnya Said Agil Sirot itu Rois Am. Sayyidus Syarif, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, itu juga pantas, sangat pantas, jauh lebih pantas daripada Kiai Miftahul Akhyar. Dan jauh lebih diterima oleh Nahdien Kultural, Nahdien Struktural. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imadin dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, perlu DNA lah, DNA. Lewong nasabe habaib juga tes tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah dengan data fakta. DNA, perlu DNA lah, DNA.
Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno. Ya gitu itu ya ndak usah diurus itu. Apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wentang itu dari mana? Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wentang itu dari mana? Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan itu tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak bener itu. Dan Habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim enggak pokoknya Habib. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu al-fiqih ya Syafi'i itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Yang bikin titik huruf Arab bukan orang Yaman, orang Persia. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bukan orang Yaman, bukan orang Yaman. Abul Aswad Ad-Du'ali, orang Persia. Nah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini membelani Habaib. Apalagi ribut-ribut bab nasab sudah, masya Allah. Mestinya ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Basim Asy'ari itu kelilingi para Habaib. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata tuh siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Tuh Gus Dur, mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi hatinya mana? Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Kiai Miftahul Akhyar ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Mbak Alawi dan menyebarkan framing buruk terhadap para pejuang, ini otomatis umat Islam jadi terbelah, organisasi anggotanya juga jadi terbelah. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Akhyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Ba'alwi. Kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari orang Islam sekarang saya turun. Turun lah. Tapi kan ada mekanismenya. Mekanisme. Kalau emang mau turun nggak gila cepat turun gitu loh. Kenapa sih bikin gaduh? Itu ya. Nanti di video saya yang berikutnya akan saya jelaskan siapa Mbah Yai Miftahul Akhyar dan siapakah Mbah Yai Said Agil Sirot yang sebenar-benarnya. Nanti akan saya tunjukkan. Dan apa tujuan Kiai Said Agil Sirot menjadi Rois Am, apa tujuan Mbah Yai Miftahul Akhyar menjadi Rois Am. Nanti saya buka semuanya di video saya berikutnya ya. Oke teman-teman semuanya, semoga kalian tercerahkan. Ceritakan ini kepada semua orang agar mereka tahu, ajak NU akar rumput supaya cepat menggelembung menjadi bola salju yang besar sehingga bisa menghantam siapapun yang ingin merobohkan NU, siapapun yang punya niat buruk terhadap NU, biar mereka semuanya segera langsung mundur ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan buang sisi buruk dari apa yang tersampaikan. Mohon maaf kalau saya agak sedikit emosi, dan saya benar-benar emosi dengan ini. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.